Sampurasun dulur, kenalin namaku Andika Mukti Pratama. Hari ini aku mau bahas tentang kesulitan dalam berbicara di depan orang banyak. Sebelumnya, aku udah drop question box di Instagram. Apa sih kesulitan kalian dalam berbicara di depan orang banyak? Tapi sebelum kesana, kita pahami dulu nih, apa sih kesulitan dalam berbicara di depan orang banyak ini? Berbicara di depan orang banyak itu dikenal dengan public speaking. Apa sih public speaking? Public speaking adalah seni berkomunikasi lisan secara efektif di depan umum. Kenapa disebut seni? Karena public speaking itu memerlukan skill. Semua orang memilikinya, tapi ada yang menyadarinya dan ada juga yang tidak. Semua orang bisa berbicara di depan umum, tapi tidak semua orang enak untuk didengar. Maka dari itu, public speaking disebut seni dan menguasainya tidak bisa instan, perlu proses. Oke, kita langsung lihat question box-nya. Gila, gak nyangka bakal sebanyak ini responnya. Kita bahas yang mana dulu ya? Ini dulu deh. Percaya dirinya. Tidak percaya diri. Gak pede gara-gara penampilan. Tidak percaya diri mungkin kata paling sederhana. Wow, I had a lot of it. Tapi paling parah mah gak jaga kepedean. Emang ya, gak pede itu udah musuh semua orang. Tapi sebenarnya itu wajar, manusiawi. Bisa kita ubah, bisa kita hilangkan dengan cara cari pengalaman, latihan, cari jam terbang, dan sugesti sih yang penting. Sugesti itu harus diubah. Jangan belum apa-apa udah nggak pede, nggak bisa. Jangan, ubah itu. Kita harus latihan dan pasti bisa. Oke, next. Takut ngeblank, ngerasa insecure, nggak pede, takut salah ngomong, tidak percaya diri, nervous, takut salah ngomong, takut tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sendiri bicarakan. Takut. Kan baru dibilang tadi, sugesti. Ini sugesti yang harus diubah. Coba deh selalu berpikir positif. Jangan memikirkan yang belum tentu akan terjadi. Kita tuh harus bisa memikirkan sesuatu yang positif. Oke? Harus dicoba ya. Ini latihan mengubah sugesti. Oke, selanjutnya. Receh, nahan ketawa. Susah nahan ketawa pas ada temen nontonin. Ini nih, selalu ada aja muka temen kita yang kocak walaupun dia ngapa-ngapain, dan itu bukan salah dia juga. Nah, kalau ini harus kita latih dalam hal fokus, atau kita bisa mengalihkan pandangan kita ke arah yang lain, tapi jangan sampai jadi tatapan kosong, karena kita tetap harus eye contact sama audiens. Public speaking itu komunikasi dua arah, jadi kita harus tetap menjaga eye contact kepada para audiens. Oke, gitu. Fokus, stay fokus. Oke, next. Kurang planning, sehingga kurang efisiensi waktu dalam penyampaian pesan ke orang-orang. Kadang-kadang suka nggak bisa membuat atau menyusun kalimat yang mau diucapin, akhirnya jadi ngawur. Nah ini, persiapan itu penting. Apalagi dalam public speaking, kita diharuskan menguasai materi. Maka dari itu, kita memerlukan latihan. Latihan berbicaranya, latihan menguasai materi, latihan eye contact ke audiensnya. Pokoknya berbagai latihan harus kita latih. Oke, selanjutnya. Membuat orang lain tuh tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Buat bisa mudah dipahami orang lain. Pas menyusun kata-kata buat penyampaian yang baik dan benar. Inilah kenapa public speaking disebut seni, karena membuat orang lain untuk memahami apa yang kita sampaikan dan membuat orang lain mudah mencerna apa yang kita sampaikan itu memerlukan skill. Skill yang pertama, artikulasi. Gunakan artikulasi yang jelas. Caranya membuka rahang atas dan rahang bawah pas berbicara. Artikulasi ini tujuannya biar orang bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan. Nah, ngelatih ini bisa dengan senam mulut. Di rumah aja nggak ribet, nggak usah datang ke Borma pagi-pagi pas hari Minggu. Kedua, infleksi. Gunakan infleksi ini dalam setiap kata atau kalimat, biar nggak terlalu flat. Infleksi itu perubahan nada, kalimat, atau kata. Jadi lebih benar dari gitu, nggak monoton. Ketiga, stressing. Stressing ini digunakan agar tidak loyo, jadi kita berenergi gitu. Karena kalau kitanya loyo, apalagi audiensnya, jadi jangan loyo-loyo. Next. Tatapan orang yang bikin kita overthinking sendiri. Kurang skui ketika di awal karena terlalu menghayalkan sesuatu yang membuat gak pede. Khawatir terhadap situasi kondisi yang tidak kondusif mengakibatkan turunnya mental kita. Ini termasuk ke dalam cara kita mengontrol pikiran kita sendiri ataupun mengontrol audiens ketika ada hal yang tidak mengenakan atau tidak kondusif. Untuk mengontrol pikiran kita sendiri itu emang perlu melatih mental, karena sering banget nih kita udah siap, persiapan udah matang banget, tapi pas lihat audiens ada yang sinis lah, ada yang main HP lah, ada yang ngemerhatiin lah. Nah,
kita akhirnya mental jadi down. Nah dari situlah kita harus melatih mental. Atau bahkan overthinking yang ngebuat kita jadi blank, itu fatal. Lagi-lagi aku ingetin, kita jangan sampai ke bawah sugesti buruk. Buanglah jauh-jauh pikiran buruk dan takut itu. Selanjutnya, grogi sama suka susah mau ngomongnya, gak kedengeran, jadi males ngomong. Tadi udah ada gak pede, takut, receh. Sekarang grogi. Sebenarnya masalah yang gak jauh beda sih sama gak pede sama takut. Karena yang dihasilkan ketika itu terjadi sama. Bisa jadi ngeblank, ngomong jadi gak kedengeran, kayak kumur gitu. Atau bahkan kita jadi overthinking dan jadi malas ngomong saking bingungnya. Nah, masalah kecil yang sangat fatal. Lagi-lagi, itulah proses. Kita harus latihan dan cari jam terbang. Selalu praktis, dan praktis. So, latihan, oke? Next. Sering gugup yang berakibat hilang self-control. Gugup gitu soalnya minder sama yang lebih cerdas. Tuh, dari gugup bisa sampai hilang self-control dan overthinking. Ini sama halnya dengan kita harus bisa mengontrol diri kita dan pikiran kita. Jangan sampai ke bawah sama pikiran yang buruk. Apalagi minder sama teman yang lebih cerdas. Biarkan mereka menjadi mereka dan kita menjadi kita. Kita semua mempunyai kekurangan masing-masing. Tapi kita juga bisa membuat kekurangan kita menjadi kelebihan dengan cara dilatih. Oke, jadi jangan malas dan percaya bahwa kita bisa. Oke, next. Balelol. Ngomong sok pabelit. Lidah tiba-tiba kaku. Apa yang ada di otak gak sinkron sama yang diucapin, jadinya banyak bilang lupa materi. Balelo gara-gara balapan sama pikiran, sedangkan ini mulut masih ngomong. Terus suka kecepatan kalau ngomong, terus suka refleks ngomong. Tarik nafas, tenang, relax, enjoy. Bawa enjoy, gak usah buru-buru, kalem. Hal kayak gini tuh biasanya terjadi karena kita gugup, grogi, ataupun takut. Atau bisa pengen cepet beres. Jadi kitanya rusuh, tapi rusuh terpuguh. Otak sama lidah aja sampai gak sinkron. Bahaya, maka dari itu butuh jam terbang dan perlu menguasai materi. Dan mati berbicaranya harus dibawa enjoy, jangan rusuh, oke? Selanjutnya, pemahaman materi, pemahaman audiens. Khawatir membuat kesalahan. Tidak ada feedback memberikan kita rasa ragu akan apa yang kita tampilkan. Nervous, bingung saat situasi kaku. Personal, tidak suka keramaian, merasa aneh untuk posisi MC. Oke, ini mencakup seluruh masalah yang udah kita bahas tadi ya. Tapi ada yang belum kita bahas nih, yaitu gimana kalau kita udah menampilkan yang terbaik tapi nggak ada feedback. Nah, menurutku emang sih feedback itu penting, semacam apresiasi dari orang kepada kita. Tapi jika emang kita sudah menampilkan yang terbaik dan nggak ada feedback, itu bukan salah kita. Toh kita udah menampilkan yang terbaik kok. Beda halnya kalau kita nggak dapat feedback karena emang kitanya banyak kekurangan. Nah, itu mah mungkin emang proses. Kita itu harus menjalani proses yang ada. Kita bersyukur dari suatu keberhasilan dan belajar dari suatu kesalahan, bukan? Maka mungkin itulah proses yang harus kita jalani. Jadi tetap latihan dan buat hal yang kesalahan yang kita lakukan menjadi proses kedepannya untuk lebih baik lagi. Oke? Untuk bingung pas situasi awkward atau kaku, bisa kita sela dengan kata maaf, tapi kitanya sambil mengambil nafas dan buat kita relax. Jadi biar kita bisa fokus kembali. Dalam situasi kayak gini benar-benar jangan sampai panik lah. Karena ini tuh sama halnya kayak pas lagi renang terus mau tenggelam, jangan sampai panik. Karena kalau kita panik kita akan makin tenggelam dan akhirnya blank. Nah, jadi jangan sampai panik, harus tenang dan relax. Oke? Buat yang gak suka keramaian dan emang ngerasa aneh buat jadi MC, gak usah dipaksain. Emang kok gak semua orang bisa jadi MC juga dan nyaman jadi MC. Tapi seenggaknya kita mau buat melatih skill public speakingnya. Karena salah satu keuntungan bisa public speaking adalah bertambahnya rasa percaya diri kita. So, tidak apa bila kita tidak ingin menjadi seorang MC atau public speaker, tapi setidaknya kita paham dan bisa public speaking karena sangat menguntungkan. Oke, untuk Q&A public speak ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih banget teman-teman semua yang udah ngisi question box di Instagram yang aku waktu itu share. Terima kasih juga yang udah mau sharing dan saling mengeluarkan keluh kesahnya tentang public speaking. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga kita selalu bisa mengasah kemampuan kita, selalu tertantang untuk mencoba hal yang baru. Dan saya Andika Mukti, pamit undur diri.